Kenapa nggak diajak kerja ya sekalian komodonya ya? Jadi tukang. Masang ubin. Mimpi pemerintah membangun Jurassic Park di NTT ramai dibicarakan akhir-akhir ini setelah foto ini beredar di media sosial. Dan pastinya selain video orang joget-joget, foto ini juga muncul di timeline Anda. Pembangunan ini dikritik habis-habisan oleh pegiat lingkungan karena dianggap akan merusak lingkungan serta habitat asli Komodo. Peneliti Sun Spirit for Justice and Peace, lembaga non-pemerintah yang mengadvokasi warga Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Venan Suharyanto mengatakan pemerintah mulai menggusur bukit dan merombak bentang alam di titik Loh Buaya, Pulau Rinca sejak Agustus lalu. Padahal kawasan itu merupakan titik konsentrasi habitat komodo. Selain merusak habitat asli komodo, ada beberapa hal yang di-highlight oleh Sun Spirit for Justice soal pembangunan tempat wisata ini. Pertama, kawasan Loh Buaya Pulau Rinca berpotensi kehilangan sumber air bagi populasi komodo akibat adanya sumur bor untuk proyek sarana wisata premium di Taman Nasional Komodo. Kedua, penggusuran bukit di sekitar Pulau Rinca untuk rencana pembangunan wisata bisa memicu kerusakan bentang alam pulau. Ketiga, penurunan ruang zonasi dari zona inti menjadi zona pemanfaatan di kawasan Taman Nasional Komodo bisa mempercepat kerusakan lingkungan di kawasan tersebut. Keempat, pembangunan wisata berpotensi menggusur ruang hidup warga lokal di pesisir pantai Pulau Komodo. Kalau membahayakan lingkungan kok dibiarin? Nah, coba kita flashback ke tahun 2012 dulu ya. Venan Haryanto mencatat bahwa pada tahun itu KLHK pernah mengubah peruntukan Pulau Rinca dari zona rimba menjadi zona pemanfaatan. Padahal kawasan rimba seharusnya menjadi pusat perlindungan satwa secara mutlak tanpa aktivitas manusia kecuali untuk pendidikan dan penelitian. 2 tahun kemudian, Kementerian melepaskan izin konsesi untuk korporasi yaitu PT Segara Komodo Lestari dan PT Komodo Wildlife Ecotourism. 2 perusahaan itu mendapat izin untuk mengembangkan wisata di 3 pulau di Taman Nasional Komodo. Menurut pengurus organisasi advokasi Labuan Bajo, PT Segara Komodo Lestari ini mendapat izin konsesi seluas 22,10 hektar di Pulau Rinca untuk membangun bisnis wisata di dekat Loh Buaya habitat komodo di pulau itu. Sedangkan PT Komodo Wildlife mendapat izin seluas 274,13 hektar di Pulau Padar dan 151,94 hektar di Pulau Komodo. Total izin konsesi yang diberikan pemerintah mencapai 465,17 hektar. Besar. Sepertinya ada udang di balik bakwan. Kasih sambal. Siapa sih sebenarnya di balik kedua perusahaan ini? Berdasarkan akta perusahaan yang diperoleh Tempo, salah satu pemegang saham Segara Komodo adalah David Mekes, adik pengusaha perhotelan dan resort Yosua Mekes. David juga tercatat sebagai ketua tim percepatan pengembangan ekowisata Kementerian Pariwisata. Sedangkan untuk PT Komodo Wildlife berdasarkan akta perusahaan 7 Februari 2011, Reza Herwindo, putra sulung Setia Novanto, tercatat pernah menjabat sebagai komisaris utama dan Sujono yang sering mewakili urusan bisnis Setia Novanto adalah direkturnya. Kepala Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo, Sana Fatina, mengatakan kajian pembangunan wisata di Taman Nasional Komodo tetap memperhatikan persoalan lingkungan. Dia mengklaim kajian tersebut sudah mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk UNESCO. Sana juga mengatakan bahwa pengembangan tempat wisata di sana tidak hanya bertujuan untuk mempertontonkan komodo, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, ketika Sun Spirit mengadukan persoalan pembangunan kawasan wisata ini ke UNESCO, UNESCO-nya menjawab bahwa mereka tidak punya otoritas untuk mengatur pengelolaan Taman Nasional Komodo. Mereka hanya mengimbau untuk menjaga habitat komodo. Direktur Yayasan Komodo Survival Program Ahmad Arifandi membantah laporan Sun Spirit soal terancamnya habitat komodo.
Menurutnya, populasi dan habitat komodo sangat terlindungi. Pemerintah juga menjamin bahwa pembangunan akan dilakukan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian sehingga tidak mengganggu habitat komodo. Tapi dalih pemerintah itu kosong aja sih. Penelusuran di lapangan menunjukkan fakta yang sebaliknya. Ribuan ekor komodo yang tersisa sekarang harus berhadapan langsung dengan aktivitas alat berat yang digunakan untuk pembangunan hotel, dermaga, jalan raya, dan sarana wisata lainnya. Kenapa nggak diajak kerja ya sekalian komodonya ya? Jadi tukang. Masang ubin. Bahkan pemerintah juga telah mengkaji rencana relokasi masyarakat adat di dalam Taman Nasional. Kalau nantinya benar-benar dilakukan, berarti akan ada potensi pelanggaran hak asasi manusia. Waduh. Dari dulu. Percuma aja gembar-gembor akan membangun destinasi wisata kelas dunia kalau pembangunannya mengancam komodo dan masyarakat adat. Kalau udah begini kan jadi timbul pertanyaan, apakah ambisi pembangunan pemerintah kita masih memiliki perspektif pelindungan lingkungan? Nggak tahu ya, saya Komodo, sampai jumpa di Fokus Tempo selanjutnya. Komodo, Komodo, teman baikku.